Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya ya dalam perkuliahan pemasaran hasil pertanian. Nah, di sini nanti kita akan membahas tentang lembaga dan saluran pemasaran. Apa itu lembaga pemasaran, apa saja, dan saluran pemasaran itu apa dan apa saja. Gitu ya. Selanjutnya, lembaga pemasaran. Lembaga pemasaran yaitu menurut Hanafiah dan Saifuddin itu menjelaskan bahwa lembaga pemasaran itu adalah bahan-bahan ya yang menyelenggarakan kegiatan ya atau fungsi pemasaran di mana barang itu bisa bergerak ya. Bergerak dari mana? Bergerak dari produsen ke konsumen. Nah, lembaga pemasaran ini bisa termasuk dalam golongan produsen ya. Produsen itu berarti langsung menjual ke konsumen ya tanpa adanya perantara. Ya, terus selanjutnya ada pedagang perantara dan adanya lembaga pemberi jasa. Nah, selanjutnya menurut Limpung dan Sitorus saya menjelaskan bahwa lembaga pemasaran itu adalah badan-badan yang menyelenggarakan kegiatan-kegiatan tata niaga atau pemasaran, misalnya bisa KUD, ya, koperasi dan lain sebagainya. Nah, lembaga-lembaga pemasaran ini menurut penguasaannya terhadap barang itu dibagi menjadi 3. Yang pertama itu lembaga pemasaran yang tidak memiliki tetapi menguasai barang. Maksudnya di sini tidak memiliki barang tapi dia itu menguasai barang gitu kan. Contohnya yaitu agen, ya ada perantara, ada broker gitu ya. Di mana di sini memang mereka ini mendapatkan produknya memang langsung dari produsen ya. Langsung dari produsen di mana akan tetapi dia itu menguasai barangnya itu karena yang dari produsen itu dibeli semua gitu kan. Yang nantinya juga yang nantinya akan dipasarkan lagi mungkin bisa seperti itu gitu ya. Yang kedua adalah lembaga pemasaran yang memiliki dan menguasai barang. Ini adalah pedagang pengumpul, ya, ada pedagang pengecer, grosir, eksportir dan importir. Selanjutnya yang ketiga yaitu lembaga pemasaran yang tidak memiliki dan tidak menguasai produk atau barang ya yang ditransaksikan. Nah, dia itu tidak memiliki ya dan juga tidak menguasai produk ya, tapi dia itu bisa gitu loh, bisa memasarkan gitu ya. Contohnya yaitu ini ada tiga bentuk ya lembaga ini. Yang pertama yaitu prosesor dan manufaktur, di mana lembaga-lembaga ini berperan dalam proses tata niaga produk agro ya. Karena keberadaannya ini menjamin pemasaran produk agro ya, misalnya adalah industri-industri pengolah pangan atau pangan olahan, industri pangan olahan seperti buah kaleng, cari buah-buahan, ya, pabrik gula, pabrik kelapa sawit, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu fasilitatif organization, di mana salah satu bentuk organisasi itu organisasi fasilitatif ya, yang sudah terkenal di Indonesia ya, yaitu pasar lelang ikan ya atau dan subterminal agribisnis, di mana di sini transaksinya itu melalui lelang seperti itu ya. Kemudian trade association itu asosiasi perdagangan ya produk agro yang tujuan utamanya itu untuk mengumpulkan ya, terus mengevaluasi dan mendistribusikan informasi pada anggotanya, misalnya AEKI ya, Asosiasi Ekspor Kopi Indonesia. Jadi tadi dijelaskan ya ada 3 lembaga pemasaran ya, di mana tadi ada yang dia itu memiliki barang ya, ada yang tidak memiliki barang tapi dia menguasai penuh, dan yang ketiga ada yaitu tidak memiliki barang dan dia tidak menguasai penuh, tapi dia di situ ada 3 bentuknya, ada yang tadi processing atau manufaktur ya. Di situ ada di mana dipegang oleh industri-industri pangan olahan gitu. Terus yang kedua tadi ada
Fasilitatif organization itu tadi seperti pasar lelang atau supermarket agribisnis, dan trade association itu seperti asosiasi perdagangan seperti AEKI. Selanjutnya fungsi pemasaran. Fungsi pemasaran di sini ada 3 kalau tidak salah ya nanti. Nanti di belakangnya akan dijelaskan lebih banyak lagi. Nah, yang pertama itu adalah fungsi pertukaran, di mana kegiatan ini merupakan kegiatan pengalihan ya hak pemilikan atas produk ya. Fungsi pertukaran ini ya terdiri dari fungsi penjualan dan pembelian ya, bisa dalam bentuk penjualan, bisa juga dalam bentuk pembelian. Nah, dalam melakukan fungsi penjualan ya, produsen harus memperhatikan kualitasnya, kuantitasnya, bentuk ya, dan waktu yang diinginkan oleh konsumen atau partisipan pasar. Agar apa? Agar menjaga agar si penjual itu ya bisa menjaga dari produknya itu, gitu ya, dari segi kualitasnya, kuantitas ya. Agar apa? Agar bisa keberlanjutannya itu terjamin gitu loh. Jadi ketika ada pembeli konsumen, oh barangnya si A itu lebih bagus, nah beli di sana saja, misalnya seperti itu. Yang selanjutnya yaitu pada fungsi pertukaran ini menjadi titik penentuan harga pasar ya. Perlu diingat bahwa pada sistem tata niaga ya, atau pemasaran ini, fungsi pembelian itu umumnya diawali ya dengan aktivitas pertamanya mencari produk ya, mengumpulkan, dan yang terakhir adalah negosiasi harga. Nah, disinilah nanti akan diputuskan berapa sih harga yang akan dilepas oleh produsen ke pembeli. Selanjutnya adalah fungsi fisik, yaitu melakukan handling ya, atau perlakuan, pengangkutan atau pemindahan, penyimpanan, dan perubahan fisik produk. Nah, ini ada 3 ya. Ada storage function, di mana fungsi penyimpanan ini merupakan aktivitas yang bertujuan agar produk ya tersedia dalam volume transaksi yang memadai pada waktu yang diinginkan. Jadi bagaimana caranya menyimpan produk pertanian ya, lebih-lebih yang produknya itu tidak tersedia sepanjang tahun. Nah, itu bagaimana caranya. Nah, selanjutnya adalah transportation function, di mana kegiatan bongkar dan muat termasuk dalam fungsi transportasi. Bongkar dan muat ya, dari produsen diangkat ke konsumen, seperti itu. Yang ketiga adalah processing function, di mana fungsi ini dicirikan oleh adanya perubahan wujud fisik produk. Jadi sudah di dalam bentuk sudah diolah gitu ya. Tadinya susu menjadi keju dan lain sebagainya, nah, gitu. Nah, ini nanti akan dijelaskan satu persatu ya, apa itu storage function, transportation function, processing function, itu nanti akan dijelaskan. Selanjutnya adalah short function ya, dimensi waktu, di mana tadi sudah saya jelaskan bahwa bagaimana caranya menjaga ketersediaan bahan-bahan yang memang itu tidak tersedia sepanjang tahun. Nah, itu bagaimana? Ini nanti akan dibahas di sini, gitu ya. Sebagian besar ya produk pertanian itu bersifat musiman ya. Oleh karena itu, ya perlu diperhatikan ketersediaannya ya dapat terdistribusi merata sepanjang tahun. Nah, agar produk pertanian tertentu itu selalu tersedia ya dalam volume transaksi dan waktu yang diinginkan, ya ini harus dilakukan yang namanya pengelolaan stok produksi stok produksi tahunan, gitu ya. Dengan demikian, ada beberapa tipe penyimpanan berdasarkan motivasi atau alasan dilakukannya penyimpanan. Nah, ini cara-caranya. Yang pertama yaitu seasonal stocks ya, di mana sejumlah produk pertanian itu yang proses konsumsinya dilakukan sepanjang tahun ya, namun periode panennya itu relatif pendek, contoh bawang putih. Nah, ini penyimpanan musiman ini ya bersifat jangka pendek ya, terkandung pada daya simpan produk dan periode panennya ya. Yang kedua yaitu carryover stocks ya. Stocks itu adalah produk pertanian
yang tersedia sepanjang tahun, namun level produktivitasnya fluktuatif ya. Contohnya seperti telur dan daging. Nah, fungsi penyimpanan ini umumnya ditujukan agar harga produk itu tetap stabil ya. Biasanya seperti itu yang dilakukan oleh pedagang misalnya seperti itu, dan penyimpanan persediaan juga harus mempertimbangkan penurunan kualitas produk ya akibat lamanya waktu penyimpanan. Dalam menyimpan juga harus diperhatikan nih, ketika telur maksimal penyimpanannya harus berapa hari atau berapa minggu gitu kan. Daging juga seperti itu, ketika di dalam freezer dengan suhu sekian bisa bertahan berapa lama nih gitu. Seperti itu harus diperhatikan juga. Selanjutnya adalah spekulatif stok, ya, di mana penyimpanan ini untuk produk-produk pertanian yang pola permintaannya sepanjang tahun berbeda. Misalnya kurma, ya, tepung terigu, gitu ya. Ini kan bahan-bahan yang tersedia atau bahan-bahan yang selalu dibutuhkan waktu menjelang Lebaran. Nah, oleh karena itu, ya, biasanya pedagang biasanya ini kan biasanya ini produk-produk seperti ini itu melonjak ya, permintaannya melonjak ketika menjelang lebarannya. Hal ini ya mendorong pedagang untuk melakukan spekulatif stok. Ya, biasanya seperti itu. Yang selanjutnya yaitu penyimpanan ya, penyimpanan atau penimbunan produk ya. Umumnya dilakukan pedagang sejak harga produk dan pola permintaan itu belum meningkat. Biasanya memang dilakukan ketika harganya itu ya masih stabil lah ya, belum meningkat dan permintaannya belum begitu banyak. Oleh karena biasanya sebagian disimpan seperti itu. Nah, stok spekulatif juga dilakukan karena alasan jarak tempuh transportasi yang intensif waktu. Nah, selain dari harga dan permintaan, biasanya juga diperhatikan juga mungkin kurma misalnya kan dari jauh nih, atau misalnya membutuhkan waktu yang lama untuk tiba di Indonesia misalnya, itu juga bisa direncanakan bagaimana cara penyimpanannya seperti itu. Dan untuk mengantisipasi permintaan mendadak ya, lembaga pemasaran harus memiliki simpanan cadangan produk. Oleh karena itu ya, biasanya memang bagaimana caranya ya, ketika ada permintaan itu selalu tersedia. Oleh karena itu mereka menyimpannya ya, dan alasan untuk menyimpannya itu banyak sekali ya, dari dari harga, dari permintaan ya, dari sisi transport juga ya, dari sisi permintaan mendadak dan lain sebagainya. Nah, itu pertimbangan-pertimbangan yang bisa apa ya, mendorong pedagang untuk menyimpan beberapa dagangannya seperti itu. Nah, ini ada dua jenis fungsi penyimpanan ya yang bisa dilakukan oleh lembaga pemasaran, yaitu yang pertama penyimpanan yang dilakukan untuk menyetarakan produksi tahunan dengan pola permintaan. Contoh dari penyimpanan semacam ini adalah reserve atau buffer stok beras di gudang-gudang Dolok. Ya, ini menurut Anita 2004 gitu, seperti itu. Yang selanjutnya penyimpanan pada setiap level saluran pemasaran ya, oleh lembaga pemasaran yang berkepentingan menjaga kontinuitas distribusi produk ya. Hal ini dapat diamati pada inventarisasi stok produk ya, baik yang dilakukan oleh produsen, penjual grosil, pengecer maupun oleh konsumen. Gitu ya. Jadi secara garis besar itu ada dua jenis fungsi penyimpanan ya, yang biasa dilakukan oleh pemasaran itu ya. Ini gitu ya. Nah, baik, selanjutnya yaitu adalah pada umumnya ya, penyimpanan itu menjadi hal yang sangat penting ya dilakukan jika komoditas pertanian yang ditransaksikan dipanen itu dan dipasarkan dalam jangka waktu yang pendek ya. Itu biasanya mendorong untuk dilakukan penyimpanan gitu ya. Sebenarnya penyimpanan menjadi kurang penting untuk produk pertanian yang dipasarkan sepanjang tahun ya, dan melimpah pada saat panen raya. Nah, pada saat produknya tersedia sepanjang tahun ya, dan memang melimpah ya, itu kurang cocok ketika dilakukan penyimpanan gitu ya.
Nah, storage function ini hampir tidak pernah dilakukan untuk produk-produk yang dipasarkan dalam kuantitas yang relatif sama sepanjang tahun. Jadi memang sepanjang tahun tersedia dan mudah ditemukan, ya apa yang disimpan gitu loh ya. Setiap setiap tahunnya ada gitu. Selanjutnya, meskipun demikian ya, dalam skala kecil ya, pengguna produk pertanian khususnya agroindustri ya, selalu memiliki unit manajemen inventory ya, inventaris ya, untuk menjamin kelancaran pasokan bahan baku produksinya. Ini untuk pengolah-pengolah bahan pertanian, biasanya memang, eee, biasanya memang menyimpan dalam, apa ya, skala kecil ya, skala kecil. Agar ketika mereka ingin mengolah bahan-bahan bakunya itu selalu ada atau selalu berkelanjutan, agar, nanti penjualannya juga bisa berkelanjutan, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah fungsi transportasi atau dimensi ruang. Nah, tujuan utama transportasi adalah untuk memberikan nilai guna tempat ya pada suatu produk dengan memindahkannya dari sentra produksi ke sentra konsumsi ya, dari produsen ke konsumen, dari petani ke konsumen, dari desa ke kota misalnya seperti itu, atau dari Jawa ke Kalimantan misalnya seperti itu. Beberapa faktor yang mempengaruhi fungsi transportasi itu antara lain jarak dan waktu tempuh transportasi ke lokasi produksi. Nah, daerah pasar yang dilayani, kualitas dan ukuran produk yang dikemas, ya, bentuk komoditi ketika dipasarkan, jenis dan tipe layanan transportasi yang digunakan. Nah, ini ketika ingin apa ya, ingin diangkut itu juga harus memperhatikan beberapa faktor yang saya sebutkan tadi ya, bisa, ada jarak ya, ada daerah pasar yang akan dituju, terus kualitas dan ukuran produknya seperti apa, jenis dan tipe layanan transportasinya seperti apa, itu juga harus diperhatikan juga. Ya, agar apa ya, agar nanti soalnya nanti akan, berhubungan dengan biaya transportasi. Nah, biaya transportasi ya telah memainkan peran yang luar biasa dalam tata niaga pertanian ya. Biaya transportasi ini terendah ya dari lokasi produksi akan menentukan keunggulan komparatif suatu produk pertanian. Nah, untuk jenis komoditi tertentu ya truk mungkin menjadi alat transportasi dengan tarif termurah. Namun untuk komoditi lain bisa jadi kereta api lah yang termurah ya. Jadi ini memang harus tergantung dari jaraknya, waktunya, terus daerahnya seperti apa, terus jenis dan bentuk dari ukuran produknya seperti apa itu juga harus diperhatikan karena akan, berpengaruh dalam biaya transportasi juga, gitu. Nah, dengan demikian, bila dalam tata niaga itu mungkin saja ya terjadi disparitas, harga produk pertanian yang sama sebagai akibat perbedaan jarak antara sentra produksi dan lokasi penjualan. Nah, disparitas itu apa? Disparitas harga itu adalah harga pasar dikurangi harga transport, gitu ya. Fungsi proses. Nah, biaya transportasi ini berkaitan dengan yang tadi juga ya. Biaya transportasi juga erat kaitannya dengan fungsi pengolahan ya. Produk olahan susu ya seperti keju, susu bubuk dan mentega ya yang telah mengalami transformasi bentuk akan lebih mudah dipasarkan ya dengan biaya transportasi rendah dibandingkan dengan susu cair. Nah, ini juga iya. Oleh karena itu, penjualan susu murni cair ya lebih banyak dilakukan di sekitar lokasi pemerahan sapi. Biasanya memang seperti itu. Ketika memang eh, apa ya bentuk dan jenis produk itu apa ya sangat mempengaruhi di pemasaran juga ya. Seperti susu murni cair lebih efektif atau lebih baik ya dipasarkan di sekitar pemerahan sapi agar apa? Karena kan ini cair biasanya harus segera dikonsumsi dan lain sebagainya, gitu ya. Dari uraian di atas diperoleh informasi bahwa biaya transportasi ya tidak hanya dipengaruhi oleh perbedaan lokasi produksi ya, tetapi
tetapi juga ya lokasi agroindustri di mana produk pertanian diolah lebih lanjut. Ya, selain itu, fungsi transportasi berhubungan timbal balik dengan fungsi pengolahan ya dalam hal ukuran dan kualitas produk yang ditransaksikan. Jelas ya teman-teman ya. Nah, karena pada umumnya harga produk itu semakin mahal ya, seiring dengan semakin tingginya kualitas dan ukuran produk ya, maka produsen dan penjual itu berusaha untuk tidak memasarkan produknya dengan ukuran terkecil ya dan kualitas terendah agar dapat menutup biaya pemasaran. Nah, hal ini ya merupakan alasan pentingnya ditentukan ukuran dan tingkat kualitas produk pertanian atau grade ya sebelum dipasarkan. Nah, yang ketiga yaitu fungsi fasilitasi. Nah, ini adalah pada dasarnya ya fungsi fasilitasi itu merupakan segala hal ya yang bertujuan untuk memperlancar fungsi pertukaran dan fungsi fisik ya. Fungsi fasilitasi itu memperlancar fungsi pertukaran yang tadi pertama dan fisik yang kedua tadi ya. Yang dimaksudkan fungsi ini dapat menjadi upaya perbaikan sistem tata niaga ya atau pemasaran sehingga efisiensi operasional dan penerapan harga jual itu dapat tercapai. Nah, termasuk dalam fungsi fasilitasi adalah standarisasi dan grading. Nah, fungsi pembiayaan ya, fungsi penanggungan risiko, fungsi informasi pasar, riset pemasaran dan penciptaan permintaan. Gitu ya, teman-teman ya. Nah, ini penjabaran dari yang pertama yaitu standarisasi dan grading. Nah, fungsi ini merupakan ya fungsi penunjang keberhasilan atau kelancaran terjadinya transaksi. Standarisasi atau standarisasi ini merupakan kegiatan yang meliputi penetapan standar ya untuk produk ya, pengolahan produk dalam rangka penetapan standar-standar ya yang sesuai ya dan bila perlu dilakukan tindakan pengorganisasian sesuai dengan standar yang ditetapkan ya. Memang ketika kita dihadapkan dengan pasca panen atau pengolahan pasca panen nah bisa diolah atau bisa langsung dijual ya, itu juga harus memperhatikan standar-standar bagaimana standarnya untuk menjual misalnya menjual apel, standarnya untuk menjual hortikultura, standarnya mengolah umbi-umbian. Nah, seperti itu ya. Nah, apabila produk mempunyai kualitas, ukuran dan jenis yang seragam, dan nilai ciri-ciri sesuai dengan standar yang ditetapkan, maka konsumen dapat membeli produk tersebut ya dengan kepercayaan bahwa produk itu sesuai dengan kebutuhannya. Nah, biasanya nih ya, misalnya pedagang pecel lele atau lamongan. Nah, itu mereka biasanya juga mencari grading dan standarisasi dari lauk pauk yang akan dia sajikan, misalnya ayam. Ayam nanti yang dicari adalah ayam yang umurnya berapa. Nah, gitu. Terus nanti lele-lele yang size-nya berapa. Nila-nila yang size-nya berapa. Nah, ketika memang sudah menemukan ya dengan suatu penjual, nah biasanya memang pembeli ini ya si pengusaha lamongan ini nanti akan ya ke situ terus dan bisa kontinuitas gitu loh ketika memang pedagang lamongan itu butuh ya tinggal pesan saja tinggal Pak nanti saya diberi atau dikirimi ayam ukuran sekian ya lele size sekian nilai size sekian ya dikirimkan ke alamat sini. Nah seperti itu biasanya seperti itu ya. Saya juga punya pengalaman ya, saudara saya sendiri itu, penjual lele ya, penjual lele itu juga dikirim ke Magelang juga, itu juga sesuai grading-nya ya, grading-nya, berbeda-beda, sesuai dengan permintaan pembeli. Dan itu kontinuitas gitu loh. Ketika memang kita eee, terpercaya ya, sudah selalu bisa memenuhi kebutuhan dari konsumen itu nanti biasanya memang akan kontinuitas gitu ya, akan selalu dipercaya.
pembiayaan. Nah, fungsi pembiayaan ini mencakup fungsi pengelolaan ya sumber daya dan pengalokasian dana, termasuk pengaturan syarat-syarat pembayaran atau kredit yang dibutuhkan dalam rangka usaha untuk memungkinkan ya barang atau produk mencapai konsumen akhir. Ya, nah, kegiatan fungsi-fungsi pemasaran yang memerlukan dana atau pembiayaan adalah pembelian atau penjualan ya, biaya penggudangan, biaya angkut pengepakan, serta dan kegiatan promosi. Selanjutnya adalah penanggulangan resiko. Dalam pemasaran barang dan jasa itu selalu terdapat sejumlah resiko yang tidak dapat dihindari ya. Resiko yang terdapat dalam pemasaran itu menyangkut penurunan mutu ya, kehilangan ya, kerusakan, perpanjangan kredit dan perubahan penawaran atau permintaan yang semuanya berdampak terhadap harga. Ya, memang tidak bisa dipungkiri bahwa ketika kita sudah memilih untuk menjadi pedagang ya, apalagi itu pedagang yang barangnya itu kalau tidak terjual semua itu bisa basi atau bisa busuk, memang kita harus berani menanggung resikonya itu ya. Bagaimana caranya meminimalisir resiko tersebut itu juga harus kita pelajari ya, bagaimana strateginya, dan itu biasanya sesuai dengan jenis dan bentuk dari produk-produk pertanian ya, menyesuaikan jenis dan bentuk-bentuk produk pertaniannya juga. Nah, resiko ini ya biasanya disebabkan oleh pergerakan atau pemindahan barang ya melalui saluran pemasaran yang sering memakan waktu. Nah, biasanya juga kalau pemasaran itu ya dari produsen dikirim ke suatu wilayah yang jauh, biasanya dari produsen sudah bagus, akan tetapi nanti ketika sampai ke konsumen itu barangnya agak sedikit rusak. Itu juga bisa karena memang tidak bisa dipungkiri ketika memang jaraknya jauh ya dan transportasi yang digunakan itu tidak sesuai ya, itu juga bisa mengurangi kualitas ya dari produk yang dikirimkan tersebut. Nah, untuk produk-produk pertanian ini mempunyai risiko dalam kerusakannya dan turunannya mutu akibat pergerakan atau pemindahan barang dalam saluran pemasaran yang membutuhkan waktu tadi. Nah, guna menghindari ya dan mengatasi risiko di atas itu dapat dilakukan beberapa cara, diantaranya usaha pengadaan cold storage ya dan kendaraan pendingin. Ya. Terus usaha ini dapat ditempuh dalam rangka mengurangi tingkat risiko yang timbul dari penurunan mutu dan kerusakan produk pertanian. Jika memang barangnya itu mudah busuk ya, bisa menggunakan cold storage ya atau kendaraan pendingin. Kalau tidak punya bagaimana Bu ya, bisa menyewa gitu dan lain sebagainya ya. Kalau memang itu perusahaannya bisa, biasanya mereka beli investasi untuk investasi mereka sendiri gitu. Selanjutnya informasi pasar. Nah, informasi ini dibutuhkan dalam penetapan keputusan yang akan diambil untuk pemasaran suatu produknya. Informasi pasar ini mengenai produk apa ya dan produk yang bagaimana yang diinginkan oleh kelompok konsumen yang ingin dilayani. Ya, serta berapa besar sih jumlahnya yang sangat menentukan keberhasilan pemasaran produk yang dihasilkan. Jadi memang ketika kita misalnya orang awam nih ya, orang awam ingin memasarkan produk pertanian seperti hortikultura. Nah, kita juga harus menggali informasi ya pasar mana yang memang stok dari hortikulturanya itu misalnya kurang atau permintaannya sangat banyak ya. Terus ketika kita sudah tahu seperti itu, apa sih yang dibutuhkan, jenis sayuran apa sih yang dibutuhkan, ukurannya yang seberapa. Nah, itu juga kita perlu tahu juga gitu ya. Atau mungkin teman-teman ketika berwirausaha misalnya, ya berwirausaha membuat suatu produk baru, misalnya minuman minuman Mira Kopi misalnya. Minuman Mira Kopi. Kita cari informasi pasar dulu nih, yang kira-kira banyak tidak ya konsumen yang nantinya akan membeli. Nah, kita cari pasar dulu atau kita memberikan testimoni produk dulu ke beberapa mahasiswa, ya beberapa kantor dan lain sebagainya. Nanti kita
diberikan review apa timbal baliknya seperti apa. Itu juga bisa seperti itu. Itulah gunanya informasi pasar ya. Ya, untuk dapat menentukan produk yang akan dihasilkan ya dengan tepat, maka dibutuhkan informasi tadi ya, baik dari konsumen maupun informasi tentang perusahaan pesaing ya. Informasi pasar yang dikumpulkan ya berupa data-data yang harus dinilai ya atau dianalisis dan diimplementasikan untuk dapat melihat situasi dan kondisi yang dihadapi dalam pemasaran produk. Nah, baik tidaknya hasil penganalisaan informasi pasar itu ditentukan oleh kelengkapan ya dan ketepatan data serta metode analisa yang digunakan. Keahlian tenaga penjual ya diuji dengan melihat kemampuan dalam menganalisa data dan informasi pasar. Nah, ketika teman-teman memang memilih untuk menjadi wirausaha ya, teman-teman juga diuji nih bagaimana caranya tingkat keahlian untuk menjualnya ya, analisa pasar, informasi pasar juga diuji nih bagaimana. Nah, biasanya memang agar kita bisa menaikkan kualitas produk atau bisa memperluas jaringan atau memperluas pemasaran itu juga memang harus dilakukan ya yang namanya penggalian informasi secara konsisten gitu ya teman-teman ya. Nah, selanjutnya adalah saluran pemasaran. Saluran pemasaran ya, di mana menurut Limbong dan Sitorus saluran pemasaran adalah usaha yang dilakukan untuk menyampaikan ya barang dan jasa dari produsen ke tangan konsumen ya, yang di dalamnya terlibat beberapa lembaga pemasaran yang menjalankan fungsi-fungsi pemasaran. Tadi sudah ada ya lembaga-lembaganya ya teman-teman ya di awal. Ya, macam-macam saluran pemasaran nih, ada saluran nol atau langsung ya. Saluran satu tingkat itu biasanya nanti menggunakan ada perantaranya, satu perantara. Saluran dua tingkat ada dua perantaranya. Saluran tiga tingkat ada tiga perantara. Bisa biasanya seperti itu. Ini ya teman-teman ya dari produsen langsung ke konsumen ya, dari produsen ke pengecer lalu ke konsumen, dari produser lalu dibeli oleh pedagang besar, ya pedagang besar nanti dibeli oleh pengecer, dari pengecer dibeli oleh konsumen. Nah, dari produsen ke agen dibeli oleh agen ya, dari agen dibeli oleh pedagang pengecer ya, dan dari pengecer ke konsumen. Terus selanjutnya ada produsen ya, dibeli oleh agen, dibeli oleh pedagang besar ya, dari pedagang pengecer, terus dibeli oleh konsumen. Nah, kalau seperti ini tingkat keefektifannya bagaimana Bu? Ya tergantung dari jenis apa ya, jenis komoditinya atau bahannya ya. Dan biasanya ketika kita membeli langsung dari produsen itu harganya jauh lebih murah dibandingkan yang sudah ada beberapa perantaranya seperti ini. Biasanya seperti itu. Ya. Tidak semuanya tidak bisa sama ya teman-teman. Semuanya tidak bisa sama tergantung dari jenis dan bentuk dari bentuk dari produknya, produk pertaniannya dan juga tingkat permintaannya juga sih ya. Kalau memang tingkat permintaan dan tingkat ketersediaan bahan itu di daerah-daerah tertentu ya. Kalau memang misalnya yang tidak ada di luar Jawa itu apa ya misalnya? Misalnya gini aja, dari Kalimantan itu kan terkenal dengan buah-buah tropisnya yang bagus gitu ya. Misalnya seperti durian itu lebih ke Medan ya. Medan saja gitu ya. Durian dari Medan gitu misalnya, durian montok asli Medan misalnya.
Di sana ketika kita membeli di sana itu memang lumayan lebih murah daripada kita membelinya di sini gitu, karena memang dari sana ke sini kan ya sudah ada beberapa perantara gitu, biasanya seperti itu. Contohnya seperti itu. Nah, ini contoh-contoh saluran pernapasan ya, saluran pemasaran ya. Gambaran saluran pemasaran menurut Kartosaputro ya. Nah, faktor-faktor yang harus diperhatikan saat memilih saluran pemasaran itu yang pertama yaitu mempertimbangkan ya pasar yang meliputi konsumen sasaran akhir, mencakup pembeli potensial, konsentrasi pasar secara geografis, volume pesanan dan kebiasaan pembeli itu juga harus diperhatikan ya. Yang kedua, pertimbangan barang ya yang meliputi nilai barang per unit, besar dan berat barang, tingkat kerusakan ya, sifat teknis barang, dan apakah barang tersebut untuk memenuhi pesanan atau pasar ya. Permintaan internal perusahaan yang meliputi sumber pemodalan, kemampuan dan pengalaman penjualan, serta pertimbangan terhadap lembaga perantara ya yang meliputi pelayanan lembaga perantara, kesesuaian lembaga perantara dengan kebijaksanaan produsen dan pertimbangan pelayanan. Ini juga beberapa faktor yang harus diperhatikan ya ketika kita ingin misalnya mengirimkan produk kita ke luar daerah atau kita ingin mendatangkan produk ke daerah kita. Itu juga harus diperhatikan 4 faktor seperti ini. Agar apa? Agar pemilihan saluran pemasarannya itu tepat ya. Bisa tepat, terus nanti juga ketika kita informasi pasaran juga bisa tepat, terus nanti transportasinya juga bisa tepat, bisa bagus ya. Nah, itu juga harus dipertimbangkan teman-teman ya. Menurut Hanafiyah dan Saifuddin ya menjelaskan panjang pendeknya saluran pemasaran itu tergantung pada jarak antara produsen dan konsumen. Ya, otomatis yang pertama adalah jarak. Kalau memang jaraknya dekat, ya misalnya dari Merbabu ke Magelang, ya sudah pakai motor saja, pakai motor misalnya seperti itu. Ketika memang barangnya itu bisa atau cukup diangkut oleh motor. Kalau tidak ya menggunakan pick up gitu, misalnya seperti itu ya. Skala produksi. Nah, skala produksi di sini jika memang tadi ya banyak bisa menggunakan angkutan yang lebih besar ya, ketika memang sedikit ya bisa menggunakan motor misalnya seperti itu. Cepat tidaknya produk rusak. Nah, ini juga harus diperhatikan juga. Ya, seperti tadi yang dijelaskan di awal, ketika memang itu produknya cepat rusak dan harus dikirim ke luar daerah yang memakan waktu, bisa menggunakan kendaraan pendingin, misalnya seperti itu. Ya, posisi keuangan pengusaha ini juga iya, pengusaha juga perlu mempertimbangkan angkutan apa sih atau transportasi apa sih atau saluran pemasaran yang seperti apa sih yang harus saya eh, capai atau saya pilih ya agar nanti profit saya itu bisa lebih banyak gitu, misalnya seperti itu. Kalau memang misalnya saya berkeinginan untuk mencari sampingan bisnis pertanian organik misalnya, produk pertanian organik misalnya. Ketika memang uangnya misalnya untuk modal usaha itu pas-pasan ya, dan jaraknya bisa ditempuh kita sendiri, ya udah kita ambil sendiri gitu misalnya. Misalnya seperti itu ya, tanpa menggunakan perantara yang lain gitu. Itu juga bisa meminimalisir penggunaan modal dalam berusaha atau berwirausaha swasta atau berwirausaha dan berwirausaha swasta gitu ya teman-teman ya, untuk menjual gitu ya teman-teman ya, paham ya sampai sini. Ini adalah contoh singkat ya, contoh singkat dari kelembagaan yang pemasaran yang bisa digunakan
pemasaran juga bisa meningkatkan ekonomi masyarakat di suatu desa, ya contohnya seperti ini, LEM, Lembaga Ekonomi Masyarakat. Nah ini di apa namanya, bisa dilakukan, melakukan atau membentuk LEM seperti ini. Nah ini menurut Subejo itu peningkatan akses terhadap sumber daya ekonomi dan penguatan kapasitas dalam pengelolaan sumber daya ekonomi itu merupakan salah satu strategi ya untuk mengatasi persoalan ketimpangan dan kemiskinan pedesaan ya. Bisa dengan adanya ini ya itu juga bisa mengatasi kemiskinan dan ketimpangan juga bisa apa namanya, mempermudah juga dalam apa ya, petani untuk mengembangkan apa namanya, mengembangkan usahanya di desa itu. Misalnya ketika memang ada lembaga yang di masyarakat ya, di desa itu sudah ada lembaga yang seperti ini, nanti beberapa komunitas dari pertanian bisa dikoordinir ya oleh lembaga ekonomi ini ya untuk dipasarkan keluar. Nah itu juga bisa ya. Dengan adanya lembaga ekonomi ini juga bisa apa ya istilahnya memperpendek saluran pemasaran juga sih. Dengan adanya lembaga ekonomi seperti ini juga bisa ya dimanfaatkan. Nah ini apa namanya, dengan adanya LEM juga bisa mempermudah sih isinya apa namanya, mempermudah apa ya istilahnya, petani ya, bisa mempermudah petani atau masyarakat desa dalam mengelola desa itu, bisa dari komoditas pertaniannya ya dan lain sebagainya. Gitu ya teman-teman ya, paham deh. Nanti diskusinya dilanjutkan di WhatsApp group ya, bisa dilanjutkan di WhatsApp group. Ya, demikian perkuliahan pada siang hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf ya jika saya ada kesalahan dalam pengucapan atau pelafalan ya itu wajar ya teman-teman ya, saya mohon maaf. Semoga yang apa namanya yang saya sampaikan ini bisa teman-teman mengerti dan teman-teman bisa paham gitu ya. Semoga bermanfaat juga untuk di masa depan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.